Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Andrea Renanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara sariawan biasa dengan malignan. Sebelumnya, apakah kamu pernah mengalami sariawan atau tahu sariawan itu apa? Tahu. Kamu pernah juga ya mengalami sariawan? Kalau malignan sendiri, apakah kamu tahu apa Enggak. itu malignan? Enggak. Baik. Mas Dandi jelaskan dulu. Apa itu sariawan? Sariawan itu dalam bahasa medis biasanya disebut dengan ulcerasi. Lalu sariawan itu artinya lesi atau luka yang terbuka. Dan apa itu malignan itu sendiri? Yaitu malignan biasa disebut ganas, yaitu dimana sifat penyakit atau dimana sekelompok sel tumbuh yang tidak terkendali masuk dan merusak jaringan di sekitarnya pada luka. Baik. Lalu di sini perbedaan sariawan dan malignan sendiri itu, pertama, sariawan biasanya ditandai dengan muncul bagian manapun dalam mulut, contohnya lidah, bibir, pipi, dan gusi. Lalu biasanya sariawan juga biasa berbentuk dengan oval dan bulat, berwarna putih dan kuning atau kuning. Lalu dengan tepian berwarna merah. Lalu kita lihat sendiri tuh di mana tepian pada sariawan ini berwarna merah. Lalu biasanya memiliki ukuran serta jumlah yang bervariasi. Kamu pernah nggak sih mengalami sariawan yang lebih dari satu, bahkan 2 sampai 3 atau banyak? Kamu pernah kan biasa lebih dari satu. Nah, lalu sariawan juga biasanya ditandai dapat pulih dengan sendirinya dalam waktu 1 sampai 2 minggu. Gitu. Lalu sedangkan malignan itu sendiri biasanya tidak ada gejalanya sakit, tapi sakitnya itu minimal atau tidak banyak atau tidak terlalu sakit. Lalu pinggirannya terasa keras meski diameternya di bawah 1 cm. Lalu di sini lihat tepinya yang sangat bergulung. Lalu penyebabnya itu biasanya iritasi atau trauma. Lalu di sini juga biasanya malignan itu sendiri atau keganasan itu biasanya tidak sembuh sampai 2 sampai 4 minggu. Beda sama sariawan. Kalau sariawan kan 1 sampai 2 minggu dia itu bisa sembuh. Kalau malignan sendiri itu 2 sampai 4 minggu bahkan tidak sembuh gitu. Lalu biasanya ini diidap atau diperoleh penyakit ini tuh oleh umur atau usia lebih dari 40 tahun. Lalu biasanya tempatnya itu pada bagian bawah mulut. Lalu tahap lanjutnya biasanya ini tidak bisa digerakkan. Lalu untuk pencegahannya itu kita sebagai dokter gigi menganjurkan agar tidak merokok, tidak mengunyah tembakau, minum alkohol dan atau menyirih. Lalu kita juga menganjurkan untuk kepada pasien untuk menjaga kesehatan rongga mulut, lalu melakukan pemeriksaan rutin, lalu melakukan pemeriksaan penyaring kanker atau kanker mulut seperti biopsi. Lalu ini gambarannya, kita harus menghindari rokok, alkohol, maupun sirih. Ini dilarang. Lalu juga kita harus membiasakan kepada diri kita untuk menjaga pola hidup dan pola makan yang sehat dan makan makanan yang banyak mengandung antioksidan seperti sayur dan buah. Lalu kita juga harus cermat dan waspada terhadap semua luka dalam mulut yang mencurigakan atau yang tidak sembuh lebih dari 4 minggu atau 1 bulan. Lalu segera menemui dokter gigi atau spesialis penyakit mulut bila menjumpai luka-luka pada jaringan mulut yang tidak kunjung sembuh. Lalu juga jangan membiasakan diri menggunakan obat-obatan yang kurang tepat akibat pengaruh iklan. Ya cukup, ini kita juga harus konsumsi makanan buah-buahan gitu seperti apel, anggur gitu, pir atau stroberi, dan sayur-sayuran yang cukup banyak ini, brokoli atau wortel, itu juga membantu pencegahan dari penyakit malignan ini. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Nggak ada. Sudah cukup jelas ya. Jelas. Berarti kamu bisa membedakan sekarang perbedaan antara sariawan dan malignan. Bisa. Baik, terima kasih. Cukup presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.